Dari judulnya, hari ini saya akan membahas tentang serba-serbi corona. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Sejak awal 2020, dunia digemparkan dengan sebuah virus yang menyerang pernapasan manusia dan dapat menyebabkan kematian. Virus yang dinamakan SARS-CoV-2 tersebut berasal dari Wuhan, China, dengan cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, virus tersebut baru ditemukan pada awal Maret. Hingga saat ini jumlah pasien positif terjangkit virus corona tercatat 1.285 kasus dan tetap akan bertambah. Lalu, sebenarnya apa itu virus corona? Melansir dari kompas.com, virus corona atau coronavirus merupakan keluarga virus yang menaungi virus SARS-CoV-2 yang terjadi saat ini. SARS-CoV pada 2002 dan MERS-CoV pada 2012. Kata corona sendiri diambil dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Nama ini diberikan karena bentuk virus corona menyerupai mahkota. Bagaimana gejala COVID-19? Ciri-ciri virus corona hampir mirip dengan gejala flu biasa. Di antaranya, demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, lemas, sakit tenggorokan, sesak atau kesulitan bernafas, dan sakit kepala. Namun, masa inkubasi virus ini sekitar 14 hari. Berarti, bisa jadi Anda memiliki virus tersebut hingga 14 hari sebelum Anda menyadari gejalanya. Lalu, bagaimana COVID-19 menyebar? Virus corona bersifat zoonotik. Ini berarti virus pertama kali berkembang di hewan sebelum akhirnya menyerang manusia. Ketika sudah menginfeksi manusia, penyebaran virus corona dapat melalui droplet pernafasan. Percikan batuk atau bersin dari orang yang terinfeksi virus corona akan menempel di permukaan benda atau kulit manusia. Sehingga virus akan berpindah ketika manusia menyentuh benda atau melakukan kontak fisik dengan manusia lainnya. Siapa yang beresiko terinfeksi COVID-19? Melansir Healthline, Selasa, 17 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada akhir Januari melaporkan rata-rata orang yang terinfeksi virus berada di usia sekitar 45 tahun dan 2/3-nya merupakan laki-laki. Hal ini berarti orang tua dan laki-laki rentan terinfeksi virus corona. Bagaimana cara mencegah terinfeksi COVID-19? Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Jika tidak bisa mencuci tangan, bersihkan tangan menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut sebelum Anda membersihkan tangan. Ketiga, jangan keluar rumah jika Anda merasa kurang sehat atau memiliki gejala flu. 4. Hindari atau batasi kontak fisik dengan orang lain. Jika memungkinkan, usahakan berada pada jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Yang kelima, tutup mulut dan hidung Anda dengan tisu atau siku bagian dalam ketika batuk atau bersin. Jika Anda menggunakan tisu, segera buang tisu Anda setelah selesai. Yang keenam, bersihkan barang-barang yang sering Anda gunakan dengan disinfektan, seperti gawai atau handphone, laptop, meja, dan lainnya. Terakhir, terapkan gaya hidup sehat mulai dari pola makan, olahraga, serta hindari begadang untuk menjaga kekebalan tubuh Anda.
Kenapa kelelawar tersangka utama? Sebenarnya hingga saat ini para ilmuwan belum memastikan dari mana asal-usul virus pemicu COVID-19. Pembuktian harus dilakukan dengan mengisolasi virus yang hidup dalam spesies yang dicurigai. Namun, ada alasan untuk mencurigai kelelawar, sebab virus pemicu COVID-19 sebelumnya terlihat pada kelelawar tapal kuda yang ada di Cina. Temuan itu membuat para ahli bertanya-tanya, bagaimana penyakit itu berpindah dari komunitas kelelawar yang jarang tersentuh manusia hingga menyebar ke seluruh dunia? Kelelawar adalah salah satunya mamalia yang bisa terbang. Kemampuan itu memungkinkan hewan itu menyebar dalam jumlah besar di wilayah yang luas. Demikian menurut para ilmuwan. Pemprov DKI siapkan makam khusus pasien corona yang meninggal. Dikutip dari CNN Indonesia, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 2 tempat pemakaman umum untuk menguburkan pasien corona yang meninggal dunia. Ada 2 tempat, yaitu di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat, dan TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Ujar Kepala Bidang Pemakaman Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Siti Hasni, melalui pesan singkat Jumat 27 Maret. Pemprov Jakarta memilih kedua TPU itu karena lahannya masih luas. Lahan yang sudah disediakan nantinya dibagi menjadi 3 kriteria. Ada 3 kriteria: warga Jakarta yang meninggal di Jakarta, warga Jakarta yang meninggal di luar Jakarta, dan warga luar Jakarta meninggal di Jakarta, kata Siti. Pemakaman pasien corona tanpa didampingi keluarga benar-benar terjadi. Dikutip dari makassarterkini.id, postingan tentang prosedur pengurusan jenazah pasien corona yang tidak boleh didampingi keluarga menjadi viral di media sosial. Cuma petugas yang berpakaian hazmat dan perlengkapan lengkap yang boleh menguburkan. Selain itu, jenazah juga dibungkus dengan kafan berbahan plastik yang tidak bisa tertembus. Prosedur penguburan itu dirasakan oleh Eva Rahmi Salama, seorang keluarga pasien positif corona meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia dan harus dikuburkan dengan melewati prosedur itu. Unggahan pilu Eva Rahmi Salama lewat akun Instagramnya @evarahmisalama tersebut pun viral. Dalam unggahannya, Eva mengungkapkan kesedihannya atas kepergian sang ibu yang meninggal karena virus corona dan dikubur tanpa pelayat. Pesan menyentuh Anies Baswedan untuk para tenaga medis di Jakarta. Dilansir dari liputan6.com, Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menuliskan surat yang ditujukan kepada para medis yang menangani pasien terkait virus corona atau COVID-19. Surat tersebut ditujukan kepada para tenaga medis yang tinggal sementara di sejumlah hotel milik Pemprov DKI. Dalam surat tersebut, Anies menyampaikan rasa terima kasih dan bangganya terhadap para tenaga medis yang turun langsung menangani para pasien virus corona atau COVID-19. Pesan para tenaga medis untuk masyarakat. Dilansir dari medcom.id, para petugas medis membuat kampanye #dirumah-aja dengan membuat foto sambil memegang tulisan, "Kami tetap bekerja untuk kalian, kalian tetap di rumah untuk kami." Kamis 19 Maret 2020. Hasil foto tersebut kemudian disebarkan melalui media sosial sebagai upaya kampanye sehingga menimbulkan kepedulian masyarakat untuk tetap berada di rumah dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Yaitu tadi pembahasan serba-serbi corona yang udah aku rangkum buat kalian. Terima kasih buat yang sudah nonton dan see you, bye-bye.